Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai al-qard. Al-qard atau dikenal dalam bahasa Indonesia yaitu hutang piutang berasal dari bahasa Arab qarada yang memiliki sinonim dengan qata'a yang artinya memotong. Lalu mengapa demikian? Mengapa qarada tersebut memiliki kesamaan makna dengan memotong? Karena orang yang meminjamkan uang tersebut memotong sebagian hartanya untuk dipinjamkan kepada orang yang ingin meminjam. Oleh sebab itu mengapa al-qard tersebut memiliki makna potong, ya, memotong, karena orang yang memberi pinjaman tersebut memotong sebagian hartanya untuk dipinjamkan. Kemudian menurut Hanafi, al-qard adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari hartanya untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Dengan kata lain, al-qard adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya. Jadi contohnya seperti ini. Si A meminjam uang kepada si B. Si A meminjam uang sebesar 50.000 dalam waktu 1 minggu, ya, sesuai perjanjian antara si A dan si B. Ketika telah jatuh tempo, maka si A tersebut mengembalikan uangnya kepada si B sebesar 50.000 juga, tanpa ada tambahan sedikit pun. Selanjutnya yaitu mengenai landasan hukum qard atau lebih dikenal dengan hutang piutang. Terdapat beberapa ayat Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan mengenai hutang piutang. Ya, kita mulai dari ayat Al-Quran dahulu. Salah satu di antaranya yaitu Al-Hadid ayat 11 yang artinya barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Ya, Al-Hadid ayat 11. Kemudian dari hadis yaitu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, ya, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan di dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi kesimpulan dari dua dalil tersebut adalah hutang piutang merupakan perbuatan yang dibolehkan, bahkan sangat dianjurkan. Kenapa? Karena di dalamnya memiliki nilai kebaikan, yaitu berupa tolong menolong, ya. Jikalau kita menolong seorang muslim yang kesusahan, memberikan kemudahan kepadanya dan lain sebagainya, maka timbal baliknya adalah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita juga, bahkan 2 kali lipat, ya, di dunia hingga di akhirat. Seperti itu. Jadi ketika kita memberikan hutangan, maka niatkanlah membantu dengan ikhlas. Begitu juga yang meminjam, ya, untuk menempati janjinya dan sesegera mungkin mengembalikan uang yang dipinjamnya. Selanjutnya yaitu mengenai rukun dalam qard atau hutang piutang. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun hutang piutang itu ada 3. Yang pertama yaitu akid, yang kedua ma'qud alaih, dan yang ketiga sigot.
Yang pertama yaitu akid. Apa itu akid? Akid adalah pelaku dalam bertransaksi, ya. Jadi dalam hutang piutang, akid itu adalah yang meminjamkan barang dan yang meminjam barang, ya. Yang memberi hutang dan yang berhutang. Nah, mereka berdua disebut dengan akid. Tuh. Kemudian ma'qud alaih. Ma'qud alaih adalah barang atau harta yang dijadikan transaksi tersebut. Ya, biasanya dalam hutang piutang lebih cenderung menggunakan uang karena uang lebih simpel, ya. Uang yang dijadikan media untuk dipinjamkan dan yang meminjam disebut dengan ma'qud alaih, ya, atau barang yang digunakan untuk bertransaksi tersebut, ya, barang yang digunakan untuk melakukan hutang piutang. Kenapa lebih cenderung uang? Karena uang lebih simpel dibandingkan barang yang lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu sigot. Sigot merupakan pernyataan ijab dan qabul, ya. Jadi atau lebih tepatnya yaitu percakapan ketika melakukan transaksi utang piutang. Nah, jadi ketika seseorang ingin berhutang, maka terjadilah transaksi di situ, ya. Seperti misal, wahai fulan, bolehkah saya meminjam uang sebesar 50 juta untuk membeli laptop? Kemudian kawannya menjawab, boleh. Saya beri waktu sebulan untuk dikembalikan. Kemudian si fulan tadi itu memberi pernyataan lagi, bagaimana jika mengembalikannya selama 2 bulan? Karena waktu 1 bulan terlalu pendek untuk saya. Barulah dijawab oleh si pemberi hutangan, ya, baiklah, akan saya beri waktu hingga 2 bulan untuk dikembalikan. Itulah yang disebut dengan sigot, yaitu pernyataan ijab dan qabul, ya, permintaan dari si yang ingin berhutang dan pernyataan atau penerimaan dari pemberi hutang. Baiklah, cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.